warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran kimia hari ini. Sebelum belajar, kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim agar mendapatkan kemudahan dalam memahami materi pelajaran kimia kali ini. Pelajaran kelas 10 berjudul Konsep Mol. Di sini ada rangkuman rumus-rumus tentang konsep mol. Mol itu merupakan pusat dari perhitungan kimia, jadi dia diletakkan di tengah. Dari mol itu bisa dirubah menjadi jumlah partikel dikali dengan bilangan Avogadro, yaitu 6,02 kali 10 pangkat 23. Sebaliknya, jumlah partikel bisa diubah menjadi mol dengan cara dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23. Berikutnya, mol bisa diubah menjadi volume atau liter pada keadaan STP. STP ini maksudnya standar temperatur dan tekanan, yaitu suhunya 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Dari mol dirubah ke volume, itu akan dikali dengan tetapan 22,4. Sedangkan sebaliknya, volume akan diubah menjadi mol, itu harus dibagi dengan tetapan 22,4. Rumus berikutnya, dari mol akan kita ubah menjadi massa zat. Massa zat itu satuannya gram. Dari mol diubah menjadi massa zat harus dikali dengan mR. mR itu adalah massa molekul relatif zat. Sebaliknya, dari massa zat atau gram diubah menjadi mol, itu harus dibagi dengan mR atau massa molekul relatif zat. Selanjutnya kita akan membahas tentang soal-soal konsep mol. Soal nomor 1, kita diminta menentukan volume dari 40 gram NaOH atau natrium hidroksida. Jika diketahui ARNA itu 23, O 16, dan H sama dengan 1. Langkah pertama, kita menghitung MR dari NaOH, yaitu 1 kali Na ditambah 1 kali O ditambah 1 kali H. Sama dengan 1 kali 23 ditambah 1 kali 16 ditambah 1 kali 1. Kita dapatkan hasilnya 40. Berikutnya kita mencari mol zat. Perhatikan dari gram diubah menjadi mol, itu harus dibagi dengan mR. Jadi rumusnya adalah mol sama dengan gram per mR. Gramnya diketahui sebanyak 40 gram, lalu mR-nya 40, maka didapat hasilnya 1 mol. Langkah berikutnya mencari volume. Perhatikan, dari mol mau diubah menjadi volume, maka langkah berikutnya adalah dikali dengan tetapan 22,4. 1 mol kita kalikan dengan tetapan 22,4, maka hasilnya adalah 22,4, satuannya liter. Berikutnya kita akan membahas soal nomor 2, masih diminta menentukan volume, tapi sekarang yang diketahui adalah 3,01 kali 10 pangkat 23 partikel air. Air rumusnya adalah H2O. Pada rangkuman rumus-rumus ini, diketahui partikel akan diubah menjadi volume. Maka nanti langkahnya adalah dibagi dulu dengan tetapan Avogadro, yaitu 6 kali 10 pangkat 23. Setelah berubah menjadi mol,
baru diubah menjadi liter, yaitu 22,4. Rumus pertama, mol itu adalah jumlah partikel dibagi dengan bilangan Avogadro, yaitu 6,02 kali 10 pangkat 23. Jadi 3,01 kali 10 pangkat 23 dibagi dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 akan didapatkan hasil 0,5 mol. Kemudian volume itu dari mol akan diubah ke volume, maka langkahnya dikali dengan tetapan 22,4. Sama dengan 0,5 dikali 22,4, maka mendapatkan hasil 11,2 satuannya liter. Berikutnya kita akan membahas soal nomor 3. Masih ditanyakan volume dari zat asam nitrat. Asam nitrat memiliki rumus HNO3 sebanyak 63 gram. Diketahui ARH itu sama dengan 1, N14 dan O16. Langkah pertama, kita menentukan MR dari asam nitrat. Berarti 1 dikali H ditambah 1 dikali N ditambah 3 dikali O. Sama dengan 1 kali 1 ditambah 1 kali 14 ditambah 3 kali 16. Kita dapatkan hasilnya 63 mR asam nitrat. Langkah berikutnya, menentukan jumlah mol dari HNO3. Mengubah dari gram menjadi mol, langkahnya adalah dibagi dengan mR. Berarti rumusnya gram dibagi dengan mR. Gramnya diketahui 63, mR-nya juga 63, maka didapat hasil 1 mol. Langkah berikutnya, mol akan kita ubah menjadi volume zat atau liter. Maka akan dikali dengan tetapan 22,4. Jadi volume itu rumusnya adalah mol dikali dengan 22,4. 1 dikali 22,4 mendapatkan hasil 22,4 liter. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Pada soal nomor 4, kita diminta menentukan massa dari 2,24 liter asam sulfat atau H2SO4. Jika diketahui ARH sama dengan 1, S sama dengan 32, dan O sama dengan 16. Perhatikan yang diketahui adalah 2,24 liter, berarti volumenya. Lalu yang ditanya adalah massa, yang satuannya adalah gram. Langkah pertama dari volume kita akan ubah menjadi mol. Berarti harus dibagi dengan tetapan 22,4. Rumus yang pertama kita tuliskan mol sama dengan volume dibagi 22,4. Volume dalam soal diketahui 2,24 dibagi dengan 22,4
akan didapatkan hasil 0,1 mol. Berikutnya dari mol kita akan ubah menjadi massa zat atau gram. Langkahnya harus dikalikan dengan mR atau massa molekul relatif. Maka kita hitung dulu mR dari asam sulfat. 2 kali H ditambah 1 kali S ditambah 4 kali O. Sama dengan 2 kali 1 ditambah 1 kali 32 ditambah 4 kali 16. Maka kita akan mendapatkan hasil 98 mR dari H2SO4. Setelah didapat mR, maka kita akan menghitung massa H2SO4. Dari mol akan kita ubah menjadi massa, maka rumusnya adalah dikali dengan mR. Mol dikali dengan mR. Molnya tadi kita sudah dapat 0,1, lalu mR-nya dapat 98, maka didapat hasilnya 9,8, satuannya gram. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Di soal nomor 5 kita diminta menentukan massa dari 6,02 kali 10 pangkat 24 partikel CO2 atau karbon dioksida, di mana diketahui ARC itu 12 dan O 16. Pada soal ini diketahui jumlah partikel dan yang ditanya adalah massa zat atau gram. Langkahnya nanti kita akan membagi partikel dengan bilangan Avogadro yaitu 6,02 kali 10 pangkat 23. Satuannya menjadi mol. Dari mol kita akan ubah menjadi massa zat, akan dikali dengan mR atau massa molekul relatif. Rumus yang pertama, mol itu adalah jumlah partikel dibagi dengan bilangan Avogadro, yaitu 6,02 kali 10 pangkat 23. Partikelnya adalah 6,02 kali 10 pangkat 24. Kita bagi dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Ini kita dapatkan hasilnya adalah 10 mol. Dari mol kita akan ubah menjadi massa zat. Maka akan kita kalikan dengan mRCO2. Langkah berikutnya kita menghitung mRCO2 adalah 1 kali C ditambah 2 kali O. 1 kali 12 ditambah 2 kali 16, didapat hasilnya mR-nya adalah 44. Maka rumus massa itu adalah mol dikali dengan mR. Molnya tadi kita mendapatkan hasil 10, mR-nya kita dapatkan hasil 44, maka massa zat totalnya adalah 440, satuannya gram. Kita lanjutkan ke soal nomor 6. Di soal nomor 6 kita diminta menentukan jumlah partikel dari 2,8 gram KOH atau kalium hidroksida, di mana diketahui ARK itu 39, O 16 dan H sama dengan 1. Pada soal ini diketahui massa zat atau gram, sedangkan yang ditanya adalah jumlah partikel. Maka langkah-langkahnya kita mengikuti anak panah. Dari massa harus dibagi dengan mR sampai di satuan mol,
kemudian dari mol ke jumlah partikel harus dikali dengan bilangan Avogadro atau 6,02 kali 10 pangkat 23. Langkah pertama berarti kita menentukan MR dari KOH, yaitu 1 kali K ditambah 1 kali O ditambah 1 kali H. 1 kali 39 ditambah 1 kali 16 ditambah 1 kali 1, kita akan mendapatkan hasil 56. Langkah kedua, kita menghitung jumlah mol. Rumusnya adalah gram dibagi dengan mR. Pada soal diketahui masanya adalah 2,8 gram. Sedangkan mR-nya tadi kita sudah hitung sebesar 56. Maka didapat hasil 0,05 mol. Rumus terakhir, menentukan jumlah partikel. Jumlah partikel itu adalah dari mol harus dikali dengan bilangan Avogadro. 6,02 kali 10 pangkat 23. Jadi hasilnya 0,05 kali 6 kali 10 pangkat 23. Yang dikalikan adalah 0,05, kita kalikan dengan 6,02. Maka didapat hasilnya 0,301 kali 10 pangkat 23, atau kita ubah jadi 3,01 kali 10 pangkat 22. Satuannya adalah partikel. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 7. Di soal nomor 7 kita diminta menentukan jumlah partikel dari air yang diketahui volumenya 4,48 liter. Perhatikan, dalam soal ini yang diketahui adalah volume atau liter akan diubah menjadi jumlah partikel. Maka langkahnya nanti akan dibagi dulu dengan tetapan 22,4 sampai di satuan mol, lalu dari mol diubah ke jumlah partikel harus dikali dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Jadi rumus yang pertama mencari mol yaitu volume kita bagi dengan tetapan 22,4. Dalam soal volumenya diketahui 4,48, kita bagi dengan 22,4, itu akan didapatkan hasil 0,2 mol. Kemudian dari mol akan kita ubah menjadi jumlah partikel, harus dikali dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Jadi jumlah partikel itu rumusnya adalah mol harus dikali dengan bilangan Avogadro. 6,02 kali 10 pangkat 23. Molnya tadi kita dapat 0,2. Kita kalikan dengan 6,02 kali 10 pangkat 23, maka akan didapat hasilnya 1,204 kali 10 pangkat 23, satuannya adalah partikel. Alhamdulillah, pada hari ini selesai kita membahas materi tentang konsep mol kelas 10. Jika kalian ingin lebih mendalami atau lebih memahami materi konsep mol ini, kalian dapat mengunjungi blog Ibu, yaitu semoga dimudahkan blogspot.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.